pondok sebagai tempat yatafaqahu fiddin juga berperan dalam pengembangan masyarakat atau pengembangan umat. Dari pengalaman para narasumber, mohon pandangan tentang langkah-langkah pengembangan ekonomi pesantren, termasuk menumbuhkan semangat kewirausahaan di antara para santri dan kemandirian ekonomi para lulusannya. Silakan yang pertama, Ustadz Agus. Ya, terima kasih. Mohon izin, mungkin ini saya sharing saja karena kami juga masih belajar. Yang pertama, Rasulullah SAW ketika memulai dakwahnya itu tentunya tidak sendirian. Artinya para sahabat yang mendukungnya itu terdiri dari berbagai latar belakang profesi. Ada yang fakih dalam ilmu, ada yang kemudian pengusaha, ada yang hebat di dalam berperang dan seterusnya. Tapi semuanya saling mendukung, ya bersinergi, berkolaborasi. Sehingga bagaimana Utsman bin Affan, bagaimana kemudian Ali, bagaimana Abu Bakar Siddiq, bagaimana Umar, itu menjadi representasi dari sahabat-sahabat yang kemudian dilanjutkan pada sahabat yang lain. Nah, kaitannya dengan pesantren, tentunya agak sulit untuk berharap pesantren bisa mengembangkan bisnis dengan baik, sebaik pengusaha. Maka salah satu caranya adalah bagaimana pesantren ini menggandeng para pengusaha. Ya, masalahnya pengusaha ini kadang-kadang tidak digandeng oleh pesantren gitu. Atau justru pesantren melakukan usaha sendiri seolah-olah semuanya bisa dilakukan. Padahal sejatinya masing-masing ada ilmunya, masing-masing ada keahliannya, dan tentunya kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi. Maka saya sangat beruntung bisa sedikit berkhidmat membantu Gontor. Gontor saat ini dengan YPPWPM-nya terus mengembangkan usaha-usaha produktifnya Gontor. Satunya adalah bengkel mobil, Gontor Auto Service. Kalau Gontor membuka atau membangun bengkel dengan guru-guru yang ada, maka bisa dibayangkan bagaimana lamanya belajar dan seterusnya. Tapi kemudian dengan menggandeng pengusaha, ya kebetulan saya alumni yang bergerak di bidang obat dan bengkel mobil. Alhamdulillah dalam para wali santri, ini sekalian promosi kalau ke Gontor, silakan mampir untuk cuci mobil, untuk spuring, balancing, atau mengganti ban di Gontor. Ada alamatnya di Jalan Sultan Agung, Ponorogo. Itu milik Gontor 100%. Modalnya, keuntungannya, semuanya milik Gontor. Kita dari alumni hanya membantu, mensupport manajemen, mensupport bagaimana itu bisa berjalan dengan baik. Maka ini salah satu contoh bagaimana bersinergi antara pesantren dengan pengusaha. Tentunya Ustadz Anas Asrofi dalam bidang bangunan juga sama, dalam bidang kuliner, penerbitan, dan seterusnya. Maka silakan para wali santri yang punya anak, dan kebetulan wali santrinya pengusaha atau pebisnis, silakan untuk bergabung di forum bisnis atau Forbis. Bisa diklik di websitenya forbis.id. Itu insya Allah di situ ada sekitar 600-an pengusaha alumni yang lengkap informasinya. Ada namanya, ada nomor kontaknya, ada alamatnya, ada usahanya apa, ada apa dan segala macamnya. Maka silahkan, ini salah satu wasilah yang di bawah PPIKPM, ya dengan adanya Forbis ini bisa membuka informasi dan jaringan dari para alumninya yang mudah-mudahan nanti juga para pesantren atau bisa melakukan sinergi dengan pengusaha-pengusaha yang ada di Forbis ataupun di kalangan alumni. Demikian Pak Rusdi. Baik, terima kasih Ustadz Agus. Silakan Ustadz Anas untuk menambahkan. Ustadz Anas, pengalaman di Jawa Timur bagaimana? Bismillah. Jadi pentingnya keterbukaan atas pesantren begitu adanya bisnis tersebut. Karena di bisnis ini ada perhitungan-perhitungan yang perlu dicermati. Kadang-kadang pesantren sendiri ketika menyerahkan pada profesionalisme, sehingga kadang-kadang tidak terdeteksi mana nilai-nilai pondok yang harus
dipisahkan, itu disediakan sehingga tidak menarik pondok itu sendiri sebagai tafakutuddin. Tapi bagaimana pondok itu mendapatkan nilai manfaat yang besar ketika itu kita buka keran tersebut, sehingga keterbukaan ini menjadi hal yang lumrah dan jamak. Dan alhamdulillah dengan adanya Forbis ini kita bisa memverifikasi pengusaha-pengusaha teman-teman yang bisa diajak untuk kerjasama. Yang niatnya tadi di pondok itu bukan hanya untuk mencari finansial saja, tapi bagaimana dia menjadikan itu sebagai dakwah dan lahan dakwanya untuk menyebarkan kebaikan di pondok tersebut. Dan ini alhamdulillah dengan adanya Forbis ini verifikasi ini cukup jelas dan pondok-pondok untuk terbuka, untuk keterbukanya untuk dapat akses tersebut. Gitu Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Anas. Silakan Ustadz Gofar untuk menambahkan tadi. Baik, ya, yang paling utama adalah bahwa kita harus mengubah mindset buat pesantren bahwa dana yang ada di pesantren itu punyanya pesantren, bukan punyanya pengelola. Dan untuk kepentingan pesantren, bukan untuk kepentingan pengelola. Artinya pada saat kita mau mengembangkan ekonomi, tapi yang bermain di situ adalah pengelola-pengelolanya, untuk kepentingan pengelola-pengelolanya, ya jangan pernah berharap ekonomi pesantren akan berkembang. Maka semuanya harus benar-benar untuk pesantren dan kembali ke pesantren. Dari pesantren untuk pesantren dan kembali ke pesantren. Itu yang paling penting perlu dicatat sehingga ekonomi pesantren itu berjalan. Kalau enggak ya pasti yang bermain pengelolanya gitu ya. Dan yang kedua, lihat alam sekitarnya, lingkungan sekitarnya, usaha apa yang kira-kira bisa dimanfaatkan untuk pengembangan dana pesantren. Misalnya di situ dekat dengan kampus bisa cari tempat kos-kosan yang bisa kita manfaatkan, atau misalnya di situ daerah wisata bisa kita dirikan penginapan yang keuntungannya tentunya itu semuanya untuk pesantren. Kalau kita sudah benar-benar bicara secara profesional nantinya pasti pesantren ekonominya akan berkembang. Itu saja tambahan dari saya.